Maaf ya, tidak bisa dengar ya tadi. Sekarang bisa dengar ya. Kenapa dia menggunakan kita? Kenapa tidak menggunakan yang lebih pintar seperti Pak Hamba, seperti orang yang belajar tinggi? Kenapa? Saya sederhana saja. Kenapa? Kenapa Tuhan mau gunakan kita? Kenapa? Tahu? Tahu kenapa? Ada yang tahu? Satu saja. Satu saja. Dia mengasihimu. Dia kasihmu. Dia cintamu. Sudah panggilmu jadi anaknya. Dia cinta. Dia mengasihi. Dan dia mau gunakan anak-anaknya. Hidup anak-anaknya penuh rencananya, penuh. Anak-anaknya harus dia mau. Oh, tapi aku sudah ada umur. Saya 78. Aku kurang bisa belajar. Tidak apa-apa. Sebab dia bawa hikmat, dia bawa kepintaran, dia bawa kebenaran kepada anak-anaknya. Semua, bukan satu, semua. Lewat rohnya. Lewat rohnya. Yesus sudah janji, aku tidak mau anak-anak di bumi ini yatim piatu. Dia tidak mau. Semua anak-anakku yang aku sudah panggil dan aku sudah bawa kepadaku bukan yatim piatu. Sebab itu aku kirim rohku kepada anak-anakku semuanya. Dan anak-anakku bisa tahu. Sebab rohku diam dalam dia. Dan dia bisa dengar suara bapaknya. Ya, kalau kita tidak bisa dengar suara bapak kita, seperti bapak kita sudah meninggal, kita tidak dengar suara bapak kita di bumi, bapak bumi, bukan? Apa itu arti? Kita yatim piatu. Tidak ada mama, tidak ada bapak, tidak dengar suaranya, kita yatim piatu. Tapi Tuhan tidak mau. Anakku harus bisa dengar suaraku, sebab Roh Kudusku aku kirim dan dia bicara dalam hati anakku dan telinga rohani anakku. Begitu, itulah Tuhan. Dan dia ajar saya. Saya dulu orang kaya, sombong, tidak mau datang kembali kepada Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, tidak mau. Yesus tidak mau. Walaupun miskin tidak mau. Dari kaya, dia miskinkan saya. Saya jadi bangkrut, dari kaya sekali. Berapa ratus juta Singapura uang harta saya ada. Dia bikin saya miskin. Waktu saya miskin, baru dia bawa saya pulang kepada dia. Sekarang saya bisa pakai kai, dia bilang. Dia bilang sama saya. Saya kembali mujizat hadapan saya yang saya bisa lihat. Mujizat, mimpi rohani juga datang kepada saya. Macam-macam datang kepada saya. Tidak akan jadi tapi jadi. Tidak akan jadi tapi jadi. Itu mujizat. Datang kepada saya, dapat mimpi dan lain-lain. Ketemu orang, mau ketemu orang tidak tahu di mana. Malam terakhir ketemu itu orang. Macam-macam. Ya, dia bawa kepada saya. Saya kembali kepada dia. Dan saya tahu ini Bapa, ini Yesusku yang sayang aku, yang panggil saya kembali. Walaupun aku tidak mau dia tidak lupa
dia bawa saya kembali. Ini luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan. Dia bawa saya ke pelayanan-pelayanan. Pelayanan-pelayanan yang dia bawa saya tidak gampang. Kepada orang kusta, orang di penjara-penjara, orang miskin-miskin, tidak ada kemampuan. Ya, kepada suku-suku di dalam-dalaman. Dan itu waktu saya sudah tidak ada apa-apa. Saya orang bangkrut, tidak ada uang lagi, kekayaan hilang. Itu waktu saya juga tidak ada siapa-siapa saya bisa minta bantu. Sebab Tuhan bilang sama saya, jangan khawatir, jangan, tidak apa-apa. Kamu tidak ada apa-apa, harap dalam saya saja, dia bilang. Aku Bapakmu, aku Yesusmu, tidak perlu apa-apa. Dan dia ajar saya. Saya punya pelayanan, orang miskin, orang kusta, orang penjara, semua perlu dana. Ibu, semua perlu dana. Adik. Saya bangkrut. Sekarang 78 tidak ada pencarian, tidak ada lagi. Tuhan bilang kamu jangan minta sama siapa-siapa. Jangan minta. Dia ajar saya. Jangan minta. Tapi beri. Jangan minta tapi beri. Beri apa? Dia bilang sama saya, beri. Dan saya belajar beri. Ngeri. Takut. Beri sama orang miskin. Beri mana-mana Tuhan perintah. Orang bangkrut. Tidak ada pencarian. Tidak bisa minta kepada siapa-siapa. Sebab perintahnya bilang jangan minta. Tapi luar biasa. Datang. Sumber dia datang. Kita beri, lagi datang sumbernya. Kita beri, lagi datang. Tidak ada habis-habisnya. Inilah Tuhan kita. Ya, mari kita baca firman. Kita baca firman. Kita baca Yeremia. Yeremia 17. Ini ialah firman Tuhan yang ajar kita siapalah dia, ya. Siapalah dia. Firman ayat, kita baca ayat 7 saja. Kita tidak mau baca tentang orang kutuk. Kita baca orang yang berkat. Orang diberkat oleh Tuhan. Jadi kita baca dari ayat 7. Ya, ini ialah firman Tuhan, Yeremia 17 dari ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciklah hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang sampai dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan, firman Tuhan. Dan dia ajar saya dari Yeremia. Ya, sebab dia ajar Yeremia 17, Yeremia 17, banyak yang dari Yeremia dia ajar saya. Sebab waktu saya baptis, saya umur 13 saya baptis, namakan saya Jerry.
Jerry, tahu? Ada dengar nama Jerry? Dan berapa tahun kemudian saya fikir-fikir, kenapa saya baptis nama Jerry? Saya fikir-fikir. Mungkin saya suka dulu waktu kecil lihat filem Tom and Jerry. Mungkin. Sebab itu saya pilih Jerry. Apa Jerry Lewis? Mungkin. Saya fikir-fikir. Saya datang kepada Tuhan, saya kembali kepada Tuhan, dia panggil saya. Dia beri kepada saya ayat-ayat yang baru. Yeremia 15, 19 sampai 21. Yeremia 17, dia bawa kepada saya. Ini ya benar-benar buat saya itu ayat-ayat itu ya. Sebab itu ayat-ayat saya melakukan sekarang, melayani di tempat yang rendah, yang tidak ada besar ya. Gereja-gereja kecil ya. Gereja besar tidak kenal saya. Saya jauh-jauh gereja perintis ya, di jauh-jauh ya. Rumah sakit kusta, masyarakat kusta. Kalau penjara, saya sudah kunjung penjara kembali lagi juga dan lain-lain ya, beribu kali kalau penjara, Pak. Kalau penjara yang lain-lain penjara, Indonesia ada 300 penjara kurang lebih. Saya sudah mengunjung 170 kurang lebih penjara-penjara yang lain-lain. Sebab Tuhan panggil saya ke penjara-penjara. Ya, kalau masyarakat kusta juga banyak tempat masyarakat kusta dan rumah sakit yang khusus buat kusta saya pernah juga dan lain-lain. Jadi Tuhan bawa saya di tempat yang kecil, tempat yang miskin. Seperti orang biasa tidak menghargai, tapi dia hargai. Dia menghargai. Ya, dia bilang, di situ ya, ialah aku punya mutiara. Di situ ialah aku punya berlian. Tempat orang kusta, tempat orang miskin, dia bilang sama saya. Dan dia kirim saya ke tempat semua. Dan ini tempat semua perlu uang, perlu dana. Kalau kita ke penjara, kita mesti beli makanan. Dan kadang-kadang saya bantu mereka untuk dia belajar. Belajar keahlian. Gunting rambut, masak dan lain-lain. Itu perlu uang. Masyarakat kusta juga perlu uang. Ya, dia perlu bantu, dokong. Dan saya sudah bangkrut. Ya, saya sudah bangkrut. Dan Tuhan kirim saya ke tempat-tempat yang rendah. Tuhan ajar saya, di sana ialah saya punya mutiara. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, kami berterima kasih firman-Mu yang sampaikan kepada kami semua, siapalah Engkau yang sayang orang yang tidak ada kemampuan, yang sayang orang yang miskin. Tuhan, kami berterima kasih. Ini ialah Engkau punya hati kepada manusia-manusia. Orang miskin lebih gampang dia mengerti siapalah Engkau. Orang kusta lebih gampang dia cari Engkau dan dapat Engkau. Orang di penjara-penjara dia sudah tidak ada bebas, tidak ada kebebasan. Dia tahu dan dia bisa cari Engkau dan jiwanya bisa terima kebebasan dalam penjara juga dari Engkau. Kami berterima kasih Bapa di sorga buat ini orang semua yang Engkau sayang dan mengasihi. Ya, puji Tuhan. Yang gereja yang jauh-jauh, yang perintis, yang kecil. Ya, Engkau sayang sebab Engkau ada maksud buat ini gereja. Engkau ada maksud buat anak-anak-Mu yang jauh-jauh, yang tidak ada kemampuan. Ada maksud. Puji Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tinggi. Nah, kita belajar satu. Semua kita tidak pernah pilih bapak kita,
mama kita. Ada di sini yang sudah pilih mama dan bapaknya? Ada? Tidak ada, bukan? Tidak ada. Kita tidak pilih. Kita lahir, kandung mama kita dari kandung mama, itu mama kita. Dan itu bapak kita. Kita tidak pilih. Semua tidak pilih. Kalau kamu lahir pintar, pintar. Kalau melahir cantik, cantik. Kalau buruk, buruk. Tidak pilih. Kalau bodoh, bodoh. Kita tidak pilih. Saya tidak pilih, semua tidak pilih. Tuhan ajar saya dia sengaja saya lahir orang kaya. Tidak tahu miskin, tahu kekayaan saja. Tapi dia hancur hidup saya untuk jadi bangkrut, tidak ada uang. Boleh saya mengerti siapalah dia. Saya berapa kali saya melayani, saya tanya dia, Yesus, engkau pakai saya orang miskin, orang penjara, semua perlu uang dan lain-lain. Kenapa Yesus, engkau tidak panggil saya kembali kepadamu waktu saya masih kaya? Kalau Yesus panggil saya waktu saya masih kaya, mau melayani orang miskin, mau melayani orang kusta di penjara, mau bangunkan gereja, organisasi, gampang Yesus. Kalau Yesus panggil saya itu waktu saya kaya, mungkin saya ikut Yesus, perintah Yesus terus. Mungkin. Kenapa tidak panggil saya? Saya bersungut sama Tuhan Yesus. Dia jawab. Dia bilang, Kai, aku tidak perlu kamu punya kekayaan. Dia bilang sama saya. Aku tidak perlu kamu punya kekayaan. Dia bilang sama saya. Kai pikir, siapa yang membuat Kai jadi orang kaya, dari bayi sudah kaya? Siapa? Aku Tuhan, aku Maha. Aku yang taruhmu dalam kandung mamamu jadi orang kaya. Boleh engkau tahu, hancur hidupmu. Kembali kepada saya. Dan bisa lihat mujizat-mujizat. Sebab saya datang kembali kepada dia. Dia ajar saya. Yakin kepada dia saja. Jangan lihat manusia. Dia bilang jangan lihat manusia. Jangan lihat organisasi. Maaf ya, jangan lihat gereja juga. Lihat cuman dia. Baru saya bisa rasa mujizatnya tidak akan jadi. Luar biasa. Saya bisa banyak cerita. Tapi pagi ini mungkin singkat waktu. Ya lain kali kalau saya kembali, saya bisa kasih banyak cerita. Saya punya saksi. Mujizat. Tidak akan jadi. Uang terakhir datang. Saya tanya dia, Tuhan, minggu depan saya akan melayani di Moratai. Saya perlu itu uang, Tuhan, untuk pesawat, untuk ini itu. Hari Sabtu datang, belum ada dana. Saya bilang, tentu hari Minggu dapat. Hari Minggu, hari Tuhan bukan? Hari Minggu datang. Tidak ada dana. Dan saya bilang, gimana ini? Hari Rebo harus saya beli tiket pesawat
Sebab hari Sabtu saya berangkat. Tidak ada. Saya tunggu. Mestinya hari Selasa. Tentu hari Selasa. Tunggu. Tidak ada. Tidak ada. Terakhir saya mesti beli tiket pesawat hari Rabu. Teman saya yang tidak pernah beri apa-apa kepada saya, dia panggil, mari kita makan siang. Saya kata, okey. Kita makan siang. Dia tidak pernah beri apa-apa kepada saya. Tidak pernah. Itu pertama hari makan siang. Sudah makan siang, dia bilang, Kai, ini envelope. Tebal, Pak. Ibu, tebal. Envelope-nya kasih saya. Saya bilang, jangan. Sebab Tuhan ajar saya, jangan terima-terima saja. Terima dari dia, tapi manusia jangan terima-terima saja. Saya, jangan. Saya, tentu Tuhan nanti cukupkan saya perlu keperluan. Dia bilang, harus. 2-3 kali dia bilang, ini Tuhan yang suruh saya kasih kepada kamu. Saya ambil. Tebal. Hari Rabu baru dapat. Baru saya bisa beli pesawat. Dan saya lihat dalam. Lebih dari saya perlu. Biasanya saya perlu sekian. Saya dapat sekian. Tuhan beri kepada saya itu waktu. Tapi ini lebih. Dan saya bilang, adik, ini lebih. Saya tidak perlu. Oh, tidak apa-apa. Itu Tuhan yang suruh saya. Yang itu. Lebih. Jadi saya jalan. Saya jalan mau ke Morotai. So, lewat mana ya? Lewat Makassar. Kita ambil pesawat. Dan saya lihat, pesawat. Harganya sudah naik pesawat. Mahal. Makassar. Udah itu di Makassar. Mau ambil pesawat lain. Ganti pesawat. Pesawat yang pertama lambat, jadi mesti tinggal di sana 1 hari, cari lain pesawat yang lain hari, ya. Tapi saya terus naik pesawat hari kemudian sampai ke tempat di pulau apa itu, aku lupa namanya di bawah, ya. Mau berangkat hari depan, tidak bisa berangkat. Sebab apa ini? Gunung api banyak ini kabut ya. Itu pesawat tidak mau berangkat. Jadi terpaksa saya mesti ambil taksi dari sana naik sampai utara, mau ambil ferry. Jadi sudah pakai itu uang untuk ganti pesawat, hilang itu uang, sampai naik, mau ambil ferry, mereka yang mau terima saya bilang ambil speedboat. Saya ambil speedboat. Sudah itu dia bilang, salah, mesti ambil ferry sebab goncang-goncang banyak ini, ribut. Jadi ambil ferry lebih bagus, jangan ambil speedboat nanti masalah. Tapi saya ambil speedboat. Mungkin dalam itu speedboat ada 17 orang, mungkin 17 dalam penumpang. Dan separuh jalan, satu mesin mati. Ada mungkin 4 mesin, 1 mesin mati. Dia bikin betulin, sudah itu 2 mesin mati. Nanti tidak lama lagi, 4 mesinnya mati. Jadi itu bot itu goyang-goyang dalam laut sebab banyak kacau itu laut ya, dan orang semua takut. Ada wanita satu muntah, ada satu anak muda dia ada pelampung, dia belum pakai. Saya bilang itu ada ibu sama cucunya, dia tidak ada pelampung, kamu kasih aja. Saya mau kasih dia, tidak boleh, dia takut, semua takut. Dan Tuhan bilang sama dia jangan takut. Kalau laut begitu, siapa ada? Yesus ada. Saya bilang jangan takut. Dan tidak lama, benar-benar ada datang itu polisi marine ya, datang dan bantu kita sampai kita pelabuhan Morotai.
Dan di Pelabuhan Morotai, saya melayani ada ibu dan suaminya doktor. Dan pelayanannya juga beri ubat kepada kampung-kampung. Jadi perlu uang lagi. Dan saya lihat saya punya dana yang diberi oleh teman itu, saya bilang lebih, cukup. Saya pikir terlalu banyak, mau tolak, tapi cukup. Puji Tuhan, Tuhan tahu semua. Ini saya mau sampaikan kepada semua di sini, ya, anak Tuhan. Tuhan tahu segala dengan terperinci. Saya banyak cerita. Lain cerita lebih heran ada. Banyak cerita. Sebab kenapa? Bukan saya baik. Saya masih ada kekurangan. Mungkin ada kebiasaan juga. Mungkin kamu juga sama. Mungkin ada kekurangan. Dia tidak lihat itu semua. Dia tahu kita manusia. Dia mau kita jalan baik. Kalau kita bisa jalan baik, kita harus jalan baik. Tapi kadang-kadang bisa kita jatuh, bisa. Dia tidak lihat. Sebab dia punya kasih karunia kepada kita semua lebih dari apa-apa. Cukup kasih karunia-Nya, dia bilang. Dia mengasihi kita walaupun kita ada kekurangan, kelemahan. Dia mau satu saja dari semuanya yang ada di sini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba, ya, anak Tuhan. Dia mau satu saja. Hatimu. Dia mau kamu jawab. Sebab dia ada maksud dalam hidupmu. Tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Dia sudah panggil. Sudah jadi anaknya. Dia ada maksud. Tidak ada kebenaran. Dan saya tahu maksudnya. Maksudnya kita mesti hidup buat dia. Dan dia sudah perintah kita. Dia bilang, kamu sampai ujung bumi, sampai Injil saya, sampai ujung bumi, kepada suku-suku di mana-mana. Siapa-siapa yang belum bawa masuk ke dengar firman Tuhan, dengar cerita Injil, bawa. Dia ada maksud. Kita bukan sia-sia dalam bumi ini. Kita maksud Tuhan buat kita, maaf, bukan buat pencarian kita dalam hidup ini saja. Itu juga diatur. Sebab dia sudah janji. Ya, kalau ada terik, panas terik di mana-mana, ada apa ini? Kemarau. Tidak kena kita. Kalau kita mengandalkan dia, kalau kita dengar dia, kita ikut dia, turut dia punya perintah. Kemarau datang. Kalau seperti ekonomis jatuh, orang semua takut-takut. Ada COVID-19, pandemik, semua takut-takut. Tapi kalau kita mengandalkan dia, dia sudah janji, jangan takut. Dia atur. Tidak kena kita. Ya, dia mau kita mengandalkan dia. Dan dia sudah panggil semua anak-anaknya. Harus bersaksi. Itu sebab saya bersaksi terus di mana-mana. Kepada siapa-siapa. Tuhan bawa itu orang kepada saya. Satu persatu kadang-kadang. Dia bawa, saya tahu ini orang, Tuhan yang atur, saya harus sharing. Dan itu orang, sudah saya sharing bilang, oh saya tidak tahu Pak. Kadang-kadang orang M ya, yang agama yang lain. Dia bilang, oh saya tidak tahu Pak. Terima kasih, terima kasih. Saya tahu itu dari Tuhan. Dia mau pakai semua di sini. Satu juga dia tidak tinggalkan. Sebab dia mengasihi kamu. Nanti
kita sudah nyanyi itu lagu-lagu, nanti kita dapat mahkota. Benar? Tapi kalau mau mahkota, kita sini mesti jadi budaknya dulu. Dengan suaranya, ikut dia punya perintah. Ya, puji Tuhan mungkin sudah cukup waktu ya Pak. Saya mau sampai ke satu lagi ya. Ini pepuluhan dari Malaki 3:10. Itu bagus. Waktu zaman dahulu, waktu Musa, waktu ada bait suci di Yerusalem, itu perlu sekali sebab imam-imam dan bait suci besar semua perlu. Jadi pepuluhan. Tapi semua aturan-aturan Tuhan, Musa dan janji-janji Tuhan dan nebuat-nebuat dari nabi-nabi itu waktu sudah selesai. Apa terjadi? Waktu Tuhan kirim firman-Nya ke bumi ini lewat kandung Maryam perawan. Dia datang, terima nama yang sudah dinebuat dalam seluruh perjanjian lama. Dia terima nama. Tuhan baru terima nama. Bapa itu bukan nama. Bapa ialah Bapa. Kita panggil Bapa kita Bapa. Saya tidak berani panggil Bapa saya namanya Ong Wai Sui, saya tidak berani. Saya panggil dia Bapa. Kita panggil yang Maha Pencipta Bapa. Itu bukan nama. Itu Bapa. Sebelum dia tidak ada apa-apa. Sebab itu dia Bapa. Tidak ada bumi, tidak ada angkasa, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Dia Bapa. Dia ada juga firman. Firman Bapa itu firman. Bukan namanya. Itu firman-Nya. Roh Tuhan. Roh Kudus. Itu bukan namanya. Roh Kudus bukan namanya. Itu Roh Tuhan yang kudus. Kudus sekali. Yang ada diam dalam kamu semua. Cuman waktu Yesus datang ke bumi ini, firman Tuhan jadi manusia, baru dia terima nama. Namanya Yesus. Nama atas segala nama di bumi, bawah bumi, di sorga, satu nama saja, Yesus. Nah, perjanjian lama semua yang minta pepuluhan, semua sudah digenapkan dalam Yesus. Dia yang penuhkan janji-janji Tuhan, ya, dan aturan-aturan Tuhan semua digenapkan dalam Yesus. Waktu dia mati di kayu salib, dia terima semua. Dia terima dosa. Dia terima maut. Dia terima ke neraka hukum. Semua dia terima buat kita semua. Dia digenap. Sebab itu sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan pepuluhan lagi. Bukan pepuluhan lagi. Apa Yesus bilang sama orang kaya itu di Lukas 18? Apa dia bilang? Dia bilang, bagaimana saya bisa dapat hidup yang kekal? Ikut aturan-aturan. Oh, itu semua saya sudah ikut. Satu kamu kurang. Dia bilang sama itu orang kaya. Apa engkau ada? Semuanya jual. Dia bilang, beri kepada orang yang tidak ada. Orang miskin, orang yang tidak ada kemampuan, beri kepada dia. Pikul kayu salibmu. Dia bilang, ikut aku, Yesus. Nah, itu aturan
baru dari Yesus. Dia genapkan semua aturan. Jadi, dia ajar saya. Saya dulu orang kaya, jadi bangkrut. Dia ajar saya. Nah, dia awal-awal saya bilang sama dia, Tuhan, kalau saya dapat kerja, pencarian, bukan 10%, 20% saya beri kepada Engkau. Kalau bukan pencarian saya dapat, Tuhan, 50% saya beri kepada Engkau. Berapa tahun saya ikut itu acara. Bila itu Tuhan jelaskan kepada saya bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya, ampuni saya. Sekarang semua yang Engkau punya yang aku ada, perintahlah aku di mana itu uang akan saya beri. Sekarang begitu, semua dia punya, semua dia punya. Apa contohnya? Bapa, Yohanes 3:16. Bapa beri anaknya, firman-Nya kepada bumi ini sebab Bapa sayang kami. Itu artinya Bapa beri semua anaknya, firman-Nya ialah dia beri semua. Itu contoh Bapa, bukan contoh manusia, bukan contoh Musa, bukan contoh Daud, bukan contoh nabi-nabi, contoh Bapa punya hati semua. Nah, tidak gampang, saya tahu tidak gampang. Berani tidak kamu serah semua kepada Bapakmu dan bilang saja apa Bapak mau saya lakukan, uang saya, waktu saya, kegiatan saya, hati saya beri semua kepada Engkau. Berani tidak kita? Tuhan tanya ini hari kepada umat-umatnya. Dia panggil, jangan takut. Dia bilang, jangan takut. Aku yang atur kamu punya harta. Aku yang atur kamu punya waktu. Aku yang atur kamu punya kegiatan. Aku yang atur semua. Kalau kamu serah kepadaku, Yesus. Berani tidak? Anak-anak Tuhan, saudara saya, harap kamu berani serahkan semua kepada Dia. Dan lihat, mujizat-mujizat datang kepada hidupmu dan datang kepada gereja ini juga. Yang luar biasa datang. Kalau kamu berani kasih dia semua, kamu lihat. Mujizat-mujizat gampang buat Tuhan. Gampang. Buat manusia saja luar biasa. Buat Tuhan biasa-biasa. Gampang. Cuma dia perlu satu. Mengandalkan dia. Hati kita harus serah kepada dia. Pak Pendeta, saya serahkan waktu kepada engkau. Pak Pendeta, terima kasih.